Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Puspita Devi dengan NPM 1704-10252. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih muamalah. Pembahasannya pertama itu ada prinsip dasar fikih muamalah dan bermuamalah. Yang pertama itu, setiap muamalah pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Yang ketiga, menentukan harga secara kompetitif, baik itu pedagang maupun pembelinya. Yang keempat itu ada sidik, amanah, dan fatonah dalam melakukan transaksi. Berikutnya itu ada harta. Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh oleh manusia, baik itu berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis harta. Yang pertama itu ada harta al-mutakawin dan harta khairu mutakawin. Harta al-mutakawin adalah harta yang halal dimanfaatkan, sedangkan khairu mutakawin adalah harta yang tidak halal dimanfaatkan seperti babi, homer, bangkai, dan lain sebagainya. Yang tergolong mal khairu mutakawin ini karena syarak mengharamkannya kepada orang-orang mukmin untuk memanfaatkan barang-barang sejenis ini. Jenis harta yang kedua yaitu ada mal ukor dan mal khairu ukor. Mal ukor adalah harta bergerak, yaitu benda harta yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti halnya rumah ataupun tanah. Sedangkan mal khairu ukor atau harta bergerak adalah harta benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti hewan ataupun perhiasan. Jenis harta yang ketiga yaitu ada mal asal dan mal somaroh. Mal asal adalah harta benda yang dapat menghasilkan harta lain. Mal somaroh adalah harta benda yang tumbuh atau dihasilkan dari mal asal tanpa menimbulkan kerugian atau kerusakan atasnya. Seperti contohnya itu ada sebidang kebun yang menghasilkan buah, maka kebun tersebut adalah mal asal, sedangkan buah-buahan itu adalah mal somaroh. Yang keempat itu ada mal khas dan mal am. Mal khas atau harta pribadi adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang dan orang lain tercegah untuk menguasai atau memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan mal am atau harta masyarakat umum adalah harta benda yang menjadi milik masyarakat yang sejak semula dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, seperti halnya tanah wakaf. Yang selanjutnya itu ada akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara dua orang yang berakad. Terdapat 3 rukun akad. Yang pertama yaitu ada dua pihak yang melakukan transaksi, adanya objek transaksi yaitu barangnya. Yang ketiga itu adanya ijab dan qabul. Syarat akad. Yang pertama yaitu pihak yang melakukan transaksi telah dewasa dan tidak gila. Yang kedua telah memenuhi rukun akad. Yang ketiga adanya saksi saat melakukan akad tersebut. Yang keempat harus mendatangkan kemaslahatan. Yang kelima qabul harus mengikuti ijab. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam akad. Yang pertama yaitu ada akad mu'aqad. Akad mu'aqad adalah akad yang terbatas dengan waktu, contohnya itu seperti sewa. Yang selanjutnya yaitu ada akad mutlak. Akad mutlak adalah akad yang tidak terbatas dengan waktu, seperti halnya wakaf. Yang selanjutnya yaitu ada khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang sedang dilakukannya. Berakhirnya akad itu ada 3. Yang pertama itu karena waktunya habis, karena kematian, atau karena fasik dibatalkan akadnya. Implementasi akad pada industri perbankan. Yang pertama itu ada funding. Funding ini mencakup wadiah ataupun modal robah di bank syariah. Yang kedua yaitu ada lending. Lending ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jual beli. Akadnya itu ada murabahah.
salam atau dan istisna. Yang kedua yaitu bagi hasil. Akadnya itu mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga yaitu sewa. Sewa menyewa ini akadnya ijarah dan IMBT. Yang ketiga atau servis atau jasa. Akadnya itu ada wakalah, kafalah, hawalah, rahan, dan sar. Konsep riba. Menurut etimologi, riba berarti tambahan, sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan harta pokok atau modal secara batil yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Macam-macam riba. Yang pertama yaitu ada riba fadl. Riba fadl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan, salah satu pengganti atau pemuka dari yang lainnya. Contohnya itu pertukaran 1 kilo beras dengan kualitas yang tinggi dengan 2 kilo beras dengan kualitas yang rendah. Jenis riba yang kedua yaitu ada ribayat. Ribayat adalah jual beli dengan mengakhiri penyerahan yang belum jelas. Contohnya itu seperti penjual dan pembeli berpisah sebelum selesai transaksi. Yang selanjutnya itu ada bunga bank. Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang besarnya persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap peminjam yang diberikan bank kepada debiturnya. Yang selanjutnya itu alasan mengapa riba itu dilarang. Yang pertama itu adanya kezaliman, yaitu adanya keuntungan tidak sebanding antara si pemberi hutang dan yang menghutang. Yang kedua itu adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya goror dan ketidakpastian. Jadi dalam transaksi itu tidak pasti berapa. Sekian presentasi saya mengenai fikih muamalah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.